Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, Ustazah panggil dulu. SD Muhammadiyah 24. The best. Hafid. Karat. Diulang Ustazah. Hai. Diulang Ustazah. Kebalik. SD Muhammadiyah 24. The best. Cerdas. Hafid. Berkarakter. Oke. Masih semangat ya? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Oke, seperti biasanya Ustazah Mus, Ustazah Indah, Ustazah Dian akan mendampingi anak-anak belajar, ya? Mendampingi anak belajar. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah sama-sama ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, murajaannya kan masih tahfidznya masih diulang suratnya ya. Surat At-Tariq 1-2. Kita ulang ya supaya tidak lupa anak-anak, oke? Surat At-Tariq ayat 1-2. Ta'awudz basmalah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Sadaqallahul adzim. Mas Awang, assalamualaikum. Coba duduk yang bagus Mas Awang, ganteng. Oke, pinter, hebat. Mainannya ditaruh dulu, ada yang mainan. Sudah, anak-anak seperti biasa ya, Ustazah Dian sama Ustazah Indah. Istirahat dulu, Ustazah Mus akan mendampingi anak-anak belajar. Sudah disiapkan modulnya? Sudah disiapkan modulnya? Oke. Kelas 2 tertib baru berapa anak tadi yang di absen Ustazah ya? Mas Ibad belum ada ya Mas Ibad? Yang sudah ada baru separuh anak. Oke. Anak-anak minta tolong ya disiapkan ya modulnya ya. Oke. Sudah siap? Oh, berisik. Tidak apa-apa ya. Ayo bermain peran. Di sini ada peran yang menjadi Siti, ada Ayah. Jadi percakapannya Siti sama Ayah. Ustazah sebelah sini ya. Percakapannya Siti sama Ayah. Anak-anak kalau percakapan itu harus ada lebih dari satu orang ya. 2 orang atau paling sedikit 2 orang, boleh lebih ada 3 orang. Ini adalah percakapan Ayah dengan Siti. Perhatikan percakapan berikut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ya. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Katanya Siti begini, mengapa tanaman harus diberi pupuk Ayah? Perhatikan anak-anak, kata Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Dulang Ustazah, mengapa tanaman harus diberi pupuk Ayah? Di situ diperhatikan ada tanda tanya. Ini anak-anak perhatikan ya, ini adalah tanda tanya. Kalau ada tanda tanya, mesti ini kalimat tanya. Kalimat tanya, ada kata tanya. Di sini, kata tanya yang digunakan Siti adalah mengapa. Mengapa? Ya, mengapa? Itu kata tanya. Mengapa tanaman harus dipupuk Ayah? Ada tanda tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Anak-anak, supaya tanaman tumbuh subur diberi apa? Diberi pupuk. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti tanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja Ayah? Nah, ini kalimat tanya juga, ada tanda tanya. Kata tanyanya adalah
apakah. Ya, apakah. Kata tanya digunakan adalah apakah. Kata tanya apakah. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Selain diberi pupuk, tanaman juga butuh air. Kalau pupuk adalah untuk menyuburkan, airnya untuk apa? Untuk menyiram tanaman supaya tidak layu. Jadi, dalam bacaan ini sudah kita temukan 2 kalimat tanya. Siti yang bertanya, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Itu adalah contoh kalimat tanya. Yang kedua, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ya, ingat, anak-anak, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah mengapa. Yang kedua, apakah. Lanjut, Mas. Oke. Itu punyaku. Nah, kapan kita harus menyiram tanaman? Kapan? Tadi ada mengapa, ada apakah, sekarang ada kapan. Kapan kita harus menyiram tanaman? Kata Ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Tanamannya disiram setiap hari. Apakah? Nah, apakah kamu sudah melaksanakan tugas menyiram tanaman? Ayah bertanya sama Siti, ya. Baik, Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Anak-anak, yang kita temukan di sini tadi, dalam percakapan tadi, adalah ada 4 kalimat tanya. Ada 4 kalimat tanya, yaitu mengapa, apakah, kapan, dan juga Ayah lagi apakah. Apakahnya ada 2. Ingat ya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya seperti ini ya. Nah, tanda tanya seperti ini ya, Nak ya. Ini tanda tanya, oke? Oke. Nah, sampai di sini paham? Paham. Coba Ustazah tanya dulu. Kalimat tanya mesti ada kata? Ada kata? Tanya. Lanjut Mas keterangannya. Oke, diperhatikan ini ya. Nah, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Tadi yang muncul ada kata tanya, mengapa, apakah, kapan. Apakahnya ada 2 ya. Nah, jadi yang terdapat dalam bacaan tadi percakapan Ayah dan Siti adalah muncul kata tanya, mengapa, apakah, dan kapan. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, penulisannya mesti diakhiri dengan tanda tanya. Ini tanda tanya seperti ini ya, Nak. Tanda tanya seperti ini. Ya, jadi penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Contohnya dalam bacaan tadi, dalam pragmatik tadi, mengapa tanaman harus disiram, Ayah? Nah, kan beda ya. Itu adalah kalimat tanya. Mengapa tanaman harus disiram, Ayah? Ya, sudah intonasinya berbeda, lagunya berbeda dengan kalimat biasa. Contohnya, anak-anak bisa kita zoom ya. Nah, itu adalah kalimat berita. Tapi untuk kalimat tanya, intonasinya sudah beda. Intonasi dan kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Contoh kalimat pemberitahuan, besok anak-anak zoom. Contohnya, tapi kalau kalimat tanya, kenapa, mengapa tanaman harus disiram? Sudah beda ya intonasinya ya. Intonasi itu lagu. Jadi lagunya kalimat berita dengan kalimat tanya berbeda.
Kalau kalimat tanya, karena di belakangnya ada tanda tanya, ya kita buat seperti ngomong bertanya begitu. Mengapa tanaman harus disiram, Ayah? Bukan mengapa tanaman harus disiram, begitu ya, beda. Karena apa? Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dalam kalimat pemberitahuan. Diulang saja ya. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Tadi yang muncul dalam percakapan tadi ada kata tanya mengapa, apakah, dan kapan. Penulisan kalimat tanya mesti diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak kalau ada soal terus anak-anak nggak ada tanda tanya, maka dianggap bukan kalimat tanya, nilainya berkurang. Karena kalimat tanya tandanya adalah tanda tanya di sini. Jadi ciri kalimat tanya mesti akhirnya ada tanda tanya, ya. Paham? Paham? Oke, lanjut Mas. Sekarang kalau umpamanya anak-anak kan sudah paham semuanya, anak-anak disuruh membuat kalimat tanya dengan kata. Nah, tuliskan kalimat tanya menggunakan kata tanya yang disediakan. Mengapa? Contoh Ustazah, siapa bisa ya? Mengapa? Ayo coba kasih tahu mengapa. Siapa berani? Mengapa? Kata tanya mengapa? Oh Mbak Hida, oke Mbak Hida. Dari Gresik ini Mbak Hida ya? Oke. Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Oke, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Kan beda ya lagunya ya, intonasinya. Dengan mengapa kamu kemarin gak masuk sekolah? Beda kan? Ya, jadi mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Pinter, sudah. Ada lagi yang lain? Oke, Mas Niko. Masih mengapa ya? Apakah kamu sudah makan? Diulang, masih mengapa Mas Niko? Masih mengapa? Mengapa? Mengapa kamu sudah makan? Oh, masih mengapa? Mengapa kamu sudah makan? Nggak cocok ya? Kurang pas ya? Kurang pas nak? Ada yang lain? Laili, ayo Mbak Laili. Dalam? Oh, Mbak Ananda Amira, Mbak Ananda Amira. Oke, Mbak Ananda Amira, ayo. Suaranya kan? Oke, mengapa kamu harus belajar? Pinter, ya. Sudah, sekarang sudah cukup 2 ya. Sekarang yang kedua, kata tanya. Apakah? Apakah? Coba siapa bisa apakah? Oke, Mas Andra, Mas Andra. Mas Andra. Apakah kamu sudah sholat? Pinter, nah, boleh. Apakah kamu sudah sholat? Satu lagi coba. Mas Rahel, Mas Rahel. Apakah kamu sudah ngaji? Oke, boleh. Ya, pintar, sudah 2 ya. Yang terakhir, kapan? Ayo, kapan? Coba, siapa bisa angkat tangan? Kapan? Mbak Hawa. Mbak Hawa ya? Oke, Mbak Hawa sama Mbak Vika, gantian dulu. Mbak Hawa dulu, Mbak Hawa. Askana Bu sebelah. Hawa dan Askana. Oh, Mbak Hawa dan Askana. Coba gak dengar saja nak yang keras nak. Kapan? Kapan kamu? Oh, masa kapan kamu sudah mandi? Oh, Mbak Vika, Mbak Vika. Mbak Vika. Aku bertanya, Askana. Sebelah Hawa itu loh Bu. Zidan. Kapan kamu mau pergi? Kapan kamu pergi? Mbak Vika? Mbak Vika? Bentar lagi. Diulang Mbak, diulang Mbak. Mas Zidan, kalau minum susu jangan pakai dong, pakai Kapan ayah bekerja lagi? Oh, kapan ayah bekerja lagi? Oke. Selama ini ayah bekerja dari rumah ya, WFH ya.
Kapan ayah mulai bekerja lagi? Boleh. Kurang satu siapa ya? Ah, Zidan, Mas Zidan. Mas Zidan, gak dengar saya. Mas Zidan? Kapan kamu mulai bantu ibu? Boleh juga. Anak-anak sudah pinter. Tadi sudah dapat contoh 6 ya. Mengapa ada 2? Kapan ada 2? Apakah ada 2? Ustazah nyuruh anak-anak hanya membuat 3 kalimat tanya. Ingat ya, penulisannya kalimat tanya harus ada kata tanya. Dan di akhir kalimat tanya harus ada tanda tanya. Nanti kalau anak-anak mengumpulkan gak ada tanda tanya, berarti nilainya kurang. Tidak ada kata tanya, juga nilainya kurang karena bukan kalimat tanya. Ustazah minta tuliskan kalimat tanya. Anak-anak disuruh buat apa, Nak? Kalimat tanya, ya. Terus menggunakan kata-kata tanya yang sudah disediakan Ustazah. Ada mengapa, ada apakah, dan ada kapan. Oke, bisa nanti dikerjakan? Oke, kalau sudah bisa dilanjut dengan matematikanya ya. Hari Senin halaman 2 matematika dilihat. Oke, ayo mengamati. Anak-anak, ayo mengamati. Ini adalah kemasan pupuk. Kemasannya ada 1 kilo, ada 2 kilogram, ada 5 kilogram, ada 10 kilogram. Ada 4 kemasan yang berbeda-beda ukuran beratnya. 4 kemasan, tapi ukurannya berbeda-beda. Yang paling besar ini adalah 10 kilogram. Yang ini 5 kilogram beratnya. Yang ini 2 kilogram. Dan yang paling pinggir adalah 1 kilogram. Ingat, sama-sama pupuk. Oke, sama-sama pupuknya untuk apa? Untuk memupuk tanamannya Siti tadi, ya. Pupuknya beratnya berbeda-beda. Kemasannya ukuran beratnya berbeda-beda. Ada 1 kilo, ada 2 kilo, ada 5 kilo, dan ada 10 kilo. Sampai di sini paham? Paham, oke, dilanjut kalau paham. Nah, ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram. Ya, membelinya di mana? Di toko tanaman. Hanya ada 1 kemasan, yaitu 10 kilo. Ayah butuhnya 20 kilo. Tapi kemasannya hanya 1 10 kilo. Berarti ayah dapat berapa? Ayo kita bantu ayah mendapatkan pupuk, ayo. Bagaimana, Nana? Nah, ini sudah. Pupuk yang 10 kilo itu adalah 2 kemasan. 2 kemasan ya. 2 kemasan, jadi 20 kilo ini ya. 20 kilo, ini Nak ya, 20 kilo. Ini tarik panah begini ya, tarik panah. Terus ada 10, 10, berarti 20. Berarti 20 kilo itu boleh 10-nya 2. Atau boleh juga kemasan yang 5 kilo itu sebanyak 4. Kemasan yang 5 kilo sebanyak 4. Jadi 20 kilogram sama dengan 10 kilogramnya ada 2, atau 20 kilogram boleh 5 kilo sebanyak berapa nih 5 kilonya? 5 kilo sebanyak berapa nih, Nak? 4, pinter. Kalau begitu tandanya adalah sama dengan 20 kilogram sama dengan 10, 10 boleh.
20 kilogram sama dengan 5 kilo sebanyak berapa? 4. Sampai di sini sebelum pindah ke pelajaran yang lainnya selanjutnya, anak-anak sudah paham di sini? Iya. Oke, kalau ini tandanya apa? Sama dengan. Jadi 20 kilogram sama dengan 10 kilogramnya 2 kemasannya. Atau 20 kilogram sama dengan 20 kilogram sama dengan 5 kilogram, kemasannya berapa? Ada 4. Oke, paham sampai di sini? Oke, dilanjut kalau paham. Oke, anak-anak sekarang disuruh masukkan tanda lebih. Lebih kecil. Oh iya ya. Ustazah, kalian anak-anak coba perhatikan. Ini ada tanda lebih kecil yang dikasih Ustadz Ari ya, Ustadz Rizky. Tanda lebih kecil dilingkari Mas, coba. Enggak tolong. Nah, tandanya ini ya. Ini adalah kurang dari atau kurang dari atau lebih kecil. Kalau yang ini adalah lebih dari atau sama dengan. Anak-anak disuruh masukkan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Contoh soal nomor 1. Pupuknya ada berapa itu pupuknya? Ada 5 onsnya 2 sama 1 kilogram. Anak-anak, 5 onnya 2 sama 1 kilogram. 5 onnya 2 itu berapa anak-anak? 10 on. 10 on itu dengan 1 kilo bagaimana tandanya? Sama dengan, pinter, ada contohnya di sini sudah ada tanda sama dengan. Jadi 10 on sama dengan 1 kilogram. Oke, tugasnya anak-anak sekarang coba diamati gambar sampingnya. Ini ada 5 onnya 3. 5 onnya 3 itu berapa on ya? 15 on dengan 200 gramnya ada 3. Berapa 200 gramnya ada 3? 600 gram. Sekarang Ustazah tanya, 15 on titik-titik 600 gram. Tanda apa yang dimasukkan? 15 on. Hah? 15 on. Anak-anak jangan melihat jumlahnya 15 sama 600 ya, tapi dilihat belakangnya. Oke, pinter saya Mbak Ida ya. Oke, pinter Mbak Ida. 15 on. 1 onnya ada berapa gram anak-anak? 1 on berapa gram? Halo. 1 on ada 100 gram. Kalau 600 berarti berapa? 6 on. Lah ini ada 15 on. Nah, tadi Mbak Ida sudah menjawab 15 on lebih dari 600 gram. Tanda apa yang dimasukkan? Tanda lebih dari. Mana tanda lebih darinya? Lebih darinya tanda mana? Ini ya. Oke. Tandanya lebih dari. Oke, sudah. Oke, sekarang satu lagi. Ada 200 gramnya 2. Dengan 1 kilogramnya ada 3. Ingat, 200 gram 2 itu berapa ya? 400 gram dengan 3 kilogram. Banyak mana ya? Banyak mana ya? 400 gram sama 3 kilogram. Kalau gitu tandanya apa yang dimasukkan? 400 gram kurang dari 3 kilogram. Anak-anak paham untuk membedakan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan? Paham?
Paham? Oke, pinter. Diingat-ingat ya. Matematika hari ini pelajarannya adalah sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Kalau untuk bahasa Indonesia ada kalimat tanya. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada dilanjut dengan ustadzah yang lain ya. Ustadzah Musa akan lanjut absen dulu sama anak-anak. Sekarang kita panggil ustadzah Dian. Ustadzah Dian sama ustadzah Dian ya. Udah. Ustadzah Dian. Assalamualaikum. Oke, terima kasih anak-anak. Oh iya, anak laki-laki yang rambutnya sudah panjang, tolong dirapikan ya, biar nggak keliru Ustazah lek manggil kok keliru Mbak, padahal Mas. Ya, yang rambutnya sudah panjang dipotong nanti biar nggak keliru Ustazah. Oh dikira Mbak, ternyata Mas. Nah, coba dibuka modulnya dalam. Halaman 3. Pak perasaan itu gambar sok tak mainkan deh, Pak. Animasi. Gambar animasi ini. Ya, dipotong. Merawat tanaman di sekolahku nih. Ada contoh gambar. Ustazah lari kemana ya? Oh ke sini deh. Itu ada Beni, Siti, Lani, Udin, duduk di mana itu ya Nana? Duduk di mana itu ya? Oh iya, di halaman sekolah atau di taman sekolah. Itu ada tulisannya apa ya? Sayangi tanaman, tidak boleh diapakan? Tidak boleh diapakan? Diinjak, tidak boleh di bagusnya, tidak boleh diperusak atau diambil. Seharusnya seperti yang dilakukan Lani dan Beni. Kok Beni? Edo, ngapain itu? Harus saling biar apa? Supaya apa tanamannya? Oke, biar tamannya tetap bagus, tanamannya rapi, tumbuh subur. Nah, anak-anak, kita masuk yang kedua ya. Cring. Ayo Pak Ustaz. Halo. Halaman sekolah, siapa yang mau membacakan? Oke. Siapa yang mau membacakan ya? Oh, Mbak Lemnya. Oke, silakan Mbak Lemnya. Mas Faras, kepala diangkat, tidak dengan tidur. Mas Faras, kalau nggak kuat Ustazah kasih jangan deh kayak gini. Apa Mbak Lemnya? Baca Mbak Lemnya. Halaman sekolah dan banyak tanaman hijau Terawat. semua wis dijaga dan merawat. Tak boleh dirusak dan diinjak. Terus jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tanpa kotor.
membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua Siswa. siswa apa semua warga sekolah? Semua sekolah. Termasuk ustadz ustadzah, penjaga sekolah itu juga harus menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Nah, apa saja tata tertib merawat tanaman di rumahmu? Siapa yang punya tanaman di rumah? Apa Mas Mirza? Contoh. Oke, ya Mas Mirza. Oke, gantian ya cantik. Oke, tunggu. Apa Mas Mirza? Tata tertib cara merawat tanaman gimana Mas Mirza di rumah? Oke, siapa lagi yang mau menjawab nih? Aku ini siapa nah? Mana? Ayo Mbak Maya, oke. Loh, kok santun kalian nih? Oke Mbak Maya. Cara merawat tanaman di rumah gimana? Ya Mbak Maya. Mbak Maya yang keras, Ustazah enggak dengar. Mbak Maya? Enggak dengar Ustazah Mbak Maya. Kurang dekat HP-nya Mbak Maya. Ding dong, ding dong. Oke. Siapa lagi yang jawab nih? Selain Mas tadi, Mbak Maya. Siapa lagi ya? Udah. Saya itu sopo. Banyak Ustazah bingung. Lihat ya wes, lihat nih. Afika. Yang lain dong. Oke, Ustazah tunjuk deh. Lian Novianti ku sapa? Damar. Mas Damar dijawab. Lian Novianti ku lho. Nah, ayo Mas Damar. Cara merawat tanaman di rumahnya Mas Damar bagaimana? Ayo Mas Damar. Lah, di-unmute Mas Damar. Mas Damar. Mas Damar mana ya? Yo dijawab Mas Damar, di-unmute. Oke lah, belum man. Di-unmute Mas Damar. Mic-nya dilepasin. Jangan dinyalakan, jangan disilang. Oke, dijawab Mas Damar. Cara merawat tanaman di rumahmu bagaimana? Disilami, dipupuk, dilawat. Siapa itu? Naura. Mbak Naura, kan nggak Ustazah suruh jawab. Kenapa Mbak Naura jawab? Ditilami. Iya, sabar ya Mbak Naula. Tunggu giliran ya cantik. Sabar menunggu giliran. Oke. Sekarang yang nomor 2, siapa yang harus menaati tata tertib saat merawat tanaman di rumah ya? Aku, kamu, semua keluarga yang berada di mana? Di rumah siapa? Di rumah siapa? Ayo. Oke, betul. Semua keluarga yang ada di rumah. Oke, Mas Dava. Sekarang Ustazah tanya. Nih, semuanya diem. Mas Dava,
Punya tanaman nggak ya Mas Dava? Mas Dava punya tanaman? Mas Dava, di-unmute dulu dong. Mic-nya dibuka dulu. Apa Mas Dava? Dibuka. Punya tanaman di rumah enggak? Iya, punya tanaman. Tanamannya diapain? Digunting-gunting? Apa diputus-putus? Dibuang ke tempat sampah atau gimana? Ustazah gak ngerti. Ya apa Mas Dava merawatnya? Mana aku tahu. Loh kok nggak tahu? Waduh. Anak-anak, ayo diapain? Biar tumbuh subur, sehat. Diapain Mas Dava? Hah? Oh, kata Mas Dava dibuang. Ngono ta? Apa digunting? Oh, disiram. Kok dikasih air penuh dong? Disiram sama dikasih makan. Makannya apa? Bubuk sama apa? Selain pupuk sama apa, Nana? Iya, betul. Dibuangi pohon-pohon atau daun-daun yang sudah kumel. Kuping. Apa? Kuning. Kalau tanamannya yang belum berbuah, caranya biar berbuah, daunnya biar nggak banyak, pohonnya dipotongin daunnya. Oke? Oke deh. Sekarang nomor 3. Apa akibatnya tidak mematuhi tata tertib? Contoh. Nih, Ustadz Rizky senangannya motongi pohon. Potongi pohon. Itu loh, potongi ranting buat gini-gini ngek. Padahal dia masih tumbuh. Boleh. Apa yang terjadi sama pohonnya atau tanamannya? Sakit. Oh, sakit. Oke. Apalagi akan apa itu? Layu. Kalau nggak disiram, kalau nggak dikasih makan, akan apa dia? Layu juga. Daunnya kan berwarna apa? Merah, biru, hijau, kuning, orange. Oke. Anak-anak, siapa yang punya tanaman di rumah lebih dari 5? Oke. Oh iya, sip jempol. Siapa yang di rumahnya nggak punya tanaman? Loh, kenapa nggak punya? Mbak Husnul Amalia, ikut siapa itu Pak? Husnul Amalia itu siapa Pak? Kenapa nggak punya tanaman? Tanamannya kan bisa ditaruh di pot kecil, beli yang pot kecil. Loh, kenapa nggak punya? Ustazah tanya. Hah? Karena tanaman itu mengeluarkan oksigen kalau siang. Untuk manusia, dia membutuhkan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nah kan saling membutuhkan. Allah kan menciptakan untuk saling membutuhkan. Mas Nizam bisa duduk dengan benar? Nah, Mbak Vika kenapa pensilnya lapar ta? Oh enggak. Siapa lagi ya? Ustazah cek. Loh, Usmu sakit kepala. Mas Rasya, wih, sudah tertib. Ada Mas Niko, Mbak Viola. Kita panggil Us Indah ya. Waktunya Us Indah nih. 1, 2, 3. Us Indah. Us Indah.
Assalamualaikum anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Masih? Masih ya? Coba capek ya. Coba tangannya tarik di depan seperti biasanya. Oke? Oke. Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Siap mulai? Siap ya? Oke. Yaitu pelajaran kita adalah Al-Islam, yaitu tentang fikih atau ibadah, yaitu tanggung jawab dan cinta kebersihan. Apa sih tanggung jawab dan cinta kebersihan itu? Coba perhatikan. Tanggung jawab artinya apa? Melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung segala akibatnya. Ya. Dan bertanggung jawab merupakan sikap siap menerima. Halo. Oke, bisa dimulai ya. Ya. Saya ulangi lagi, yaitu tanggung jawab berarti melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung segala akibatnya. Atau tanggung jawab itu merupakan sikap ya sebenarnya sikap siap menerima akibat atau resiko dari perkataan perbuatan yang telah kita lakukan ya. Di samping itu tanggung jawab itu tidak hanya kepada manusia anak-anak, tetapi kepada Allah dan kepada diri kita sendiri, orang tua, dan terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, jadi anak-anak tidak boleh melepas begitu saja, tetapi kita harus tahu apa sih tanggung jawab kita itu, apa sih kewajiban kita itu. Ya. Nah, selanjutnya lanjut. Nah, perhatikan ya. Yang termasuk tanggung jawab kepada Allah itu apa sih anak-anak? Contohnya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Anak-anak tidak boleh meninggalkan. Apabila anak-anak meninggalkan, maka anak-anak akan berdosa ya. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Kemudian bergaul dengan sesama manusia. Tidak boleh diam saja di rumah anak-anak. Anak-anak harus mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Habis dari bepergian langsung masuk ke rumah, begitu seterusnya. Tapi anak-anak harus apa? Kita kenali lingkungan sekitar kita. Sebelah rumah kita itu siapa ya? Sebelah kanan kita itu siapa? Depan rumah kita itu siapa ya? Harus tahu anak-anak. Jadi anak-anak dengan tetangga, paling tidak tetangga dekat itu harus tahu. Ya. Tidak boleh tidak tahu, oke? Nah, selanjutnya ya, ada tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, jadi anak-anak harus juga punya rasa tanggung jawab kepada orang tua. Apa sih tanggung jawab kita terhadap orang tua? 1, mentaati, menghormati, mendengarkan nasihat dan perintah orang tua. Yang kedua, selalu bersikap sopan dan santun, serta selalu bertutur kata yang baik atau berbicara yang baik. Tidak boleh membentak, tidak boleh marah-marah pada orang tua ya. Nah,
Jadi anak-anak dibiasakan seperti itu, oke? Pasti orang tua akan sayang kepada anak-anak. Oke. Kemudian bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri kita. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan rumah itu apa? Sekolah atau alam sekitarnya adalah dengan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu kewajiban kita. Jadi kita tidak boleh diem. Ada sampah, kalau anak yang bertanggung jawab diambil sampah itu, dibuang pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau sekarang masih musim penghujan ya, kalau sudah hujan sebentar, kalau di kota Surabaya sudah banjir. Apalagi kalau ada sampah-sampah. Kemarin Indah sudah pesan, sekecil apapun sampah, maka kita harus mengambilnya, kita buang di tempat sampah, ya. Jadi anak-anak tidak boleh membuang biteng ya, biasanya beli apa itu? Telur apa lidi ya? Apa itu ya? Yang biasanya untuk makan telur gulung itu. Nah, itu iya, itu setelah dimakan itu dibuang, jangan dilempar begitu saja. Kenapa? Lidinya itu kan lancip. Kalau kena kaki kita, kakinya bisa berdarah. Jadi malah sakit, tidak bisa berjalan. Oke? Oke. Selanjutnya, ya anak-anak, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu bagaimana ya? 1. Bersikap jujur dan mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Jadi anak-anak kalau semuanya ingin bersikap jujur, kalau ada temannya, oh itu tidak boleh, kamu harus seperti ini nih, itu. Jadi anak-anak apa? Tidak boleh apa istilahnya? Menolak. Anak-anak tidak boleh marah kalau ada temannya yang menasihatinya. Kemudian tidak boleh menyalahkan orang lain. Wah, gara-gara kamu itu aku nak marah ya. Seperti itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau semuanya temannya mengajak suatu kejelekan, maka anak-anak harus menghindari, tidak usah ikut. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, berani menanggung resiko, berani melakukan perbuatan, maka harus berani apa? Bertanggung jawab. Contohnya anak-anak sedang mencoret-coret dinding di rumah. Kemudian ada ayah atau ibundanya menegurnya, ayo siapa ini ya yang mencoret-coret dinding? Sebagai anak yang baik, bagaimana anak-anak? Harus mau mengakuinya. Ya, maaf ya bunda, maaf ya ayah. Tadi aku mencoret-coret sama adik. Ya, insya Allah kalau kamu terus terang seperti itu, dimarahi apa tidak sama ayah dan bunda? Tidak. Paling cuma ayah seperti gini. Ya kalau coret-coret di kertas saja, jangan di dinding. Biasanya kan seperti itu kan? Ya? Iya. Nah, anak-anak coba. Masih ada ya? Di bawah masih ada. Nah, anak-anak. Iya. Siapa? Ada yang bertanya siapa ya? Mas Dimas. Iya. Kalau ibu itu ibu. Kalau ibu kenapa? Kalau ibu masak aku tahu. Coba diulangi lagi yang jelas Mas Dimas. Yang jelas sayangku, pelan-pelan. Kalau ibu marah-marah kasih tahu. Kalau ibu marah-marah itu kasih tahu, tapi seumpamanya marah-marah, tapi marah-marahnya bagaimana Mas Dimas? Bapak pernah dimarahi ibu, tak gimana marahnya? Us Indah ingin tahu.
itu dua saya. Hah? Yang jelas saya coba diulangi lagi Mas Dimas, jangan teriak-teriak dong kalau berbicara. Us Indah nggak jelas di sini. Pelan-pelan sayangku, yang keras tapi pelan-pelan. Kalau ibu marah karena apa? Saya itu waktu itu tak tahu karena cuma untuk ngapain Us? Ya, sampainya ibu marah-marah sama anak-anak, tapi anak-anak harus tahu kenapa ya ibuku kok marah sama aku ya. Kamu harus berpikir, oh iya, aku tadi melakukan apa ya sampai bundaku, sampai ibuku kok marah. Jadi anak-anak harus melihat dari situ juga, ya. Jadi orang tua, ayah atau ibu itu tidak akan mungkin marah kalau tidak ada sebab. Tidak ada sebabnya. Kalau kalian melakukan suatu kebenaran, insya Allah ayah dan ibu tidak akan marah. Makanya anak-anak harus pandai-pandai membuat ayah dan ibu tidak marah pada anak-anak. Oke? Oke, kita lanjutkan dengan cinta kebersihan. Kebersihan itu anak-anak ya adalah pangkal dari kesehatan. Kalau tubuh kita itu bersih, maka badan kita itu akan sehat, terhindar dari penyakit, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan muslim yang sehat dan bersih, bebas dari kotoran. Jadi anak-anak setiap hari anak-anak itu harus mandi. Siapa yang hari ini belum mandi, angkat tangan. Yang hari ini kita ikut Zoom, anak-anak belum mandi. Ada yang belum mandi? Ada. Angkat tangan ayo. Ada. Aku sudah tadi pagi Us. Oh, pinter. Sudah sholat duha semuanya. Loh, Mas, Aku boleh tadi pagi. Mas Dimas belum mandi kok angkat tangan. Saya sudah. Mas Dimas tadi kok angkat tangan. Usidah kan tanya siapa yang belum mandi. Mas Dimas angkat tangan. Belum mandi ya Mas Dimas. Sudah hebat ya. Nah, jadi tempat tinggal kita, rumah kita juga harus bersih. Kamar kita, tempat sholat kita itu juga harus bersih. Karena apa? Oh, Mas Faros belum sholat. Setelah ini sholat duha ya Mas Faros ya. Oke, yang belum sholat duha hari ini setelah Zoom nanti sholat duha. Nah, kemudian anak-anak ya, anak-anak, iya siap hebat. Nah, anak-anak, ya bagus, ya hebat yang sudah melaksanakan sholat duha, hebat. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Selanjutnya. Nah, anak-anak, kebersihan badan ya. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara merawat badan kita. Tadi sudah diterasa sama Usinda. Supaya apa? Badan kita itu bersih dari najis, dari kotoran. Ya. Kalau badan kita itu bersih, maka juga terhindar dari penyakit. Adapun cara merawat anggota badan kita di sini adalah 1. Mandi sebanyak 2 kali dalam sehari. Paling tidak mandi pagi dan sore hari. Kemudian rambut. Sebaiknya rambut kita itu 1 minggu 2 kali dikremasi ya. Karena walaupun kita lihat ini rambutnya itu tidak ada kotorannya, atau yang perempuan, Us kan jilbaban nggak kotor. Iya ada kotorannya, tapi kan kita tidak tahu. Paling tidak dalam 1 minggu itu 2 kali keramasnya. Kemudian gosoklah gigi sebaiknya 3 kali dalam sehari. Itu sebaiknya pagi setelah bangun tidur, sore hari, kemudian malam hari ketika mau tidur. Sebaiknya kita kemudian kuku
yang panjang, jangan sampai kuku kita itu warnanya hitam. Ya, maka harus kita potong. Sebaiknya 1 minggu sekali kuku kita potong. Apalagi ada sunahnya ya, setiap hari Jumat kita potong kuku kita yang kotor-kotor, yang panjang-panjang itu kita bersihkan. Ya, supaya biasanya tuh ada anak-anak yang suka apa? Tangannya dimasukkan ke mulut. Iya, Panda. Siapa yang sering kali memasukkan tangannya ke dalam mulut? Kayak adikku, Ustazah. Iya. Mencari. Iya. Jadi kakak nanti kalau melihat adik seperti itu, sebaiknya kakak apa? Mengingatkan. Iya. Ya, Mas Dimas, capek kenapa Mas Dimas? Hah? Mas Dimas, capek kenapa? Oh, apa? Hah? Capek mendengarkan Gus Indah ya? Oke. Oke. Masih semangat Mas Dimas. Halo. Dimas. Kok tidak ada suaranya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tinggal dikit. Nah, kebersihan pakaian. Ya, pakaian yang kita pakai anak-anak, kalau bisa sehari itu kita pakai, kemudian sore setelah mandi sore jangan dipakai lagi. Kemungkinan baju yang kita pakai itu kotor, oke? Nah, kalau mencuci baju, kalau bisa dijemur di tempat yang panas, ya, supaya penyakit-penyakitnya bisa mati. Kemudian pakaian itu untuk apa sih nak? Harus bersih untuk melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Makanya anak-anak, kalau selesai sehari dipakai pakaiannya, segera bajunya dicuci ya. Jangan dipakai lagi. Wah, bajuku masih baru, aku pakai sampai besok. Jangan. Kalau bisa setelah bajunya baru, tapi harus dicuci dahulu sebelum dipakai ya anak-anak ya. Selanjutnya, habis? Oh ya. Nah, kemudian tidur adalah kebutuhan manusia karena tidur merupakan kegiatan manusia untuk beristirahat. Anak-anak, siapa yang siang hari tidak mau tidur? Saya. Lo kenapa nggak mau tidur siang? Saya Ya kenapa? Kenapa? Siang-siang. Ya kalau bisa anak-anak susah tidur. Wah, ya kalau bisa anak-anak pada siang hari anak-anak usahakan anak-anak itu tidur walaupun cuma sebentar. Supaya apa? Pikiran kita bisa segar kembali. Kita bisa belajar lagi, oke? Nah, kemudian kebersihan tempat belajar. Tempat belajar kita juga harus bersih. Jangan sampai kotor. Jangan sampai ada debu yang menempel ya. Karena kotoran itu akan membawa apa? Membawa penyakit. Mau anak-anak sakit? Nggak enak sakit ya, seperti Us Indah kemarin ya. Harus di rumah ya, tidur melulu, sakit semuanya. Oke? Enak sehat, kita bisa belajar, bisa bermain ya. Oke anak-anak, ya Mas Mirza ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, apa anak-anak? Ya, yang perlu diingat-ingat anak-anak bahwa kita harus cinta kebersihan ya, harus bisa membersihkan di lingkungan rumah kita dan di lingkungan sekitar kita. Harus dijaga dengan
Baik. Ada peta? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Berarti dianjurkan oleh Allah loh ya, supaya anak-anak mau belajar apa? Menjaga kebersihan. Kalau bajunya kotor, kalau giginya belum sikat gigi, masa bangun pagi nggak mau sikat gigi langsung makan biasanya. Wih, mengerikan. Iya, banyak iler-ilernya di kanan kiri. Siapa yang sering gitu bangun pagi langsung makan? Ada? Anda? Alhamdulillah kalau tidak ada. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan supaya dijauhkan dari berbagai penyakit ya. Dan mudah-mudahan corona cepat berlalu kita bisa masuk ke sekolah. Oke? Ayo kita panggil sama Usmus, Usdian. Ya. Ada yang bertanya sebelum Usul sama Usdian bergabung? Bener tak? Tidak ada yang ditanyakan. Coba kuku dalam 1 minggu harus lupa Usinda kok dijawab sendiri. Rambut paling tidak harus kita keramas berapa kali dalam 1 minggu? 2, oke. 1 minggu kuku dipotong berapa kali? 1 kali. Mandi berapa kali dalam sehari? Paling tidak 2 kali. Kalau gigi harus kita gosok berapa kali sehari? 3 kali. Foto dulu. Oke. Oke anak-anak. Apa-apa? Kamu coba tapi gak ngerti ya. Ada apa Mas Dimas? Mas Dimas ada apa? Foto dulu ya. Oke. Mana yang cantik dan yang ganteng? Oke, sudah siap difoto? 1, 2, 3. Kurang 1 katanya. Kurang 1. 1. Ya. Jempol di depan ya. Taruh ini dulu saja. 1, 2. Jempol di depan 3, boleh. jempolnya. Sudah. Anak-anak, semoga ilmunya manfaat ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang satu mengurangi aktivitas atau mengurangi mobilitas. Oke? Semoga ilmunya manfaat. Tapi sebelum ditutup kita murajaah dulu surat At-Tariq 2 ayat ya, 1, 2, oke? Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis sama-sama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.